Pemirsa, nama adalah pengharapan. Ia perwujudan doa sang pemberi nama, yaitu orang tua. Tidak ada nama yang tercetus tanpa maksud dan tujuan, sesederhana apapun nama itu dibuat. Ternyata kesamaan nama sering kita temui juga dan yang terjadi pada kalangan selebritis Indonesia. Kali ini Jas Alvin kedatangan sahabat-sahabat Jas Alvin yang bernama Dewi, baik sebagai nama depan ataupun nama belakangnya. Saya akan panggilkan dua orang sahabat Jas Alvin. Yang pertama, ada Dewi Lestari atau Di dan Sandra Dewi di Jas Alvin. Di dan Sandra Dewi, hai. Hai. Cakep-cakep ya kalau Dewi ya. Cantik-cantik. Silakan duduk. Oke. Emang nama Dewi itu cantik-cantik ya. Lihatnya seger. Punya style masing-masing. Gaya khas masing-masing. Tapi glowingnya jelas gitu loh. Kelihatan gitu. Pinter ya. Ya. Jadi filosofi kopi sekarang lagi sibuk ya. Filosofi kopi film. Film. Ya, aku terlibat sebagai konsultan cerita, juga menyumbang soundtrack juga. Nah, ada liriknya lagu, juga kan? Lirik dan lagu. Terus kalau di luar dari itu sih menulis masih ya, menyelesaikan Supernova episode yang terakhir. Nah, itu dia, itu yang kita tunggu-tunggu juga. Nah, itu dia PR besar gitu loh. Sandra Dewi, nah kalau ini brand ambassador dari Disney. Iya, yang baru. Dia suka banget sama segala satu berhubungan dengan Disney. Cocok. Nah, lihat dong. Princess sekali ya. Like a fairy tale gitu kan, tiba-tiba gitu loh. Akhirnya, San? Akhirnya, karena memang dari kecil aku suka nonton film kartun. Sampai gede tuh masih nonton film kartun. Masih koleksi princess-princessan, masih suka ke Disneyland. Dan akhirnya dream come true kan, karena pihak Disney akhirnya memperkerjakan secara official gitu, promosiin Disney. Cinderella kemarin dia itu. Gitu loh. Iya, benar. Jadi memang ternyata impiannya dibikin jadi kenyataan sama Disney. Tinggal castle-nya aja yang belum ya. Iya, ada PR. Pangeran gimana pangeran? Nah, Ya, tugas saya- pangeran sudah. Saya sudah ketemu berapa kali. Kita tinggal tunggu di day-nya aja. Siapa tahu dibikin di Disney yang di luar, kan? Mau sih gitu. Emang ada rencana di sana bikinnya? Iya, kalau aku dari kecil pengennya nikahnya tuh di luar, supaya lebih irit. Banyak yang hadir. Iya, soalnya kalau di sini kan banyak undangan, takutnya salah, ada yang kelupaan. Jadi pengennya sih di luar gitu. Karena Oh, kan jadi aku memang suka akhirnya rencana akan di salah satu. pengennya. Oke. Cuman tergantung kesehatan orang tua juga. Karena kalau misalnya orang tua misalnya lagi nggak sehat dibawa ke luar negeri juga nggak enak kan. Jadi tergantung nanti. Kalau nggak di Jakarta nggak apa-apa, tapi bikin backdropnya Disney. Tetap castle gitu. Tetap. Endorse ya kan ada. Tinggal bilang aja semua udah. Apa yang dia enggadi coba kan? Iya kan? Nih, tapi beberapa novelnya kemudian sudah beberapa kali difilmkan. Kelihatannya memang orang senang sekali dengan bukunya dia untuk dibuat dalam bentuk film. Sebenarnya aku juga nggak ngerti ya, karena nulisnya kan sebenarnya udah lama, dari tahun 2001 gitu. Tapi memang kayak tawaran itu mulai kayak berturut-turut dari mulai perahu kertas itu hampir nggak berhenti. Jadi hampir setiap tahun selalu ada karyaku yang difilmkan. Sebenarnya memang hal tersebut tidak menjadi kendali seorang penulis sih gitu, karena kan banyak yang orang kayak suka salah persepsi gitu, dikiranya penulisnya yang mengejar-ngejar produser gitu. Kalau kan enggak, sebetulnya memang produser yang kemudian melihat potensi sebuah cerita, kalau dia memang merasa ini cocok difilmkan, dia akan menawarkan kepada penulisnya gitu. Jadi kalau buatku sendiri sih tugas utamaku ya menulis aja. Karena itu salah satu pencapaian yang juga cukup luar biasa ya kalau menurut saya pribadi. Meskipun dia nggak berpikir kayak gitu gitu loh. Iya, memang rasanya jadi kayak apa ya, ada kreator lain di luar sana yang ingin menginterpretasi ulang karyaku, dan itu yang membuat aku selalu merasa ada tantangan baru dan juga rasa penasaran, pengen tahu kalau mereka bikin tuh jadi kayak apa ya gitu. So ya begitu sih rasanya kayak petualangan. Meskipun penyesuaian tentu ada antara buku dengan audiovisual kan, dengan film misalnya kan. Ya San ya. Kalau ini nggak pernah berhenti, banyak sekali kegiatannya. Pagi ketemu pagi lagi syuting sampai jam malam, pagi ketemu lagi. Bukannya juga di mana-mana. Iya. Termasuk di daerah rumahku tinggal. Nah, besar sekali. Kita kan tetanggaan, kita lihat dia tiap hari. Ternyata iya. Jadi aku sekarang juga coba-coba bisnis properti juga gitu. Jadi karena memang aku ngerasa
karena dari keluarga pebisnis, jadi aku juga pengen ikut gitu. Darah bisnisnya menggelegak Iya, ya. Itu into the blood, San, nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangin ya. Sense of business-nya ada di bloodnya gitu dah. Padahal aku udah syuting-syuting tetap aja. Kayaknya pengen aja gitu. Tapi coba konsep ya. sederhana seorang Sandra Dewi itu simple kan sebetulnya. Iya, aku orangnya simple banget Look sih. at you, lihat mukanya, face-nya selalu senyum, seperti nggak pernah ada apa ya, kekhawatiran, masalah. Aku emang orangnya nggak tahu ya, suka senyum aja, suka sama orang lain tuh kayak gitu ramah, terus mikirnya yang positif aja. Makanya aku suka Disney kali ya, karena senang-senang aja gitu. Sedih pasti ada, cuman nggak mau lama-lama gitu, nggak mau mikirin orang juga yang negatif-negatif. Jadi aku percaya kalau kita mikirin semua orang tuh positif, positif itu akan balik ke kita gitu. Tapi bicara soal nama Dewi, wah, pernah tahu nggak kenapa orang tua kasih nama Dewi ke kalian? Aku tahu. Dewi aku tahu. Lestari, Dewi tahu. dulu, misal Di dulu. Sebenarnya nama yang dah hadir untuk kuduran adalah Lestarinya. Jadi bapakku itu seorang dia dulu di Angkatan Darat, dan saat waktu aku lahir itu sedang ada program pelestarian lingkungan. Jadi teman-temannya saat menengok mama di rumah sakit bilang, kita pengen ngasih nama rame-rame nih, namanya Lestari. Karena mereka sedang Usulan dari program mereka. pelestarian lingkungan itu abri banget gak sih? Nah, terus karena udah dapat amanah itu, mamaku berpikir apa yang kira-kira cocok dengan Lestari. Akhirnya dipilihlah Dewi. Dan sejujurnya aku sempat agak kurang serap dengan namaku sendiri. Why? Karena aku orang Batak. Terus Lestari gitu ya. nama saudara-saudaraku tuh beda banget. Abang tuh Panangian Domingus Hot Batahan. Nah, gitu itu ya. khas ya. Kakakku tuh Ria Christine Murniati, Astri Imelda Rosalin. Terus aku tiba-tiba Dewi Lestari. Jadi begitu dikasih marga tuh aneh, Dewi Lestari Simangunsong. Namanya gimana sih? Makanya orang banyak yang nggak nyangka aku orang Batak karena namanya menipu banget gitu. Iya. Tapi akhirnya sih sekarang sudah mensyukuri lah, karena memang menurut aku walaupun nama Dewi banyak banget sih ya, tapi artinya tuh bagus gitu loh. Dewi Lestari itu artinya bagus, dan itulah aku syukuri gitu. Ya dipilih karena ada Lestari tadi ya. ada Walaupun pasaran. Sering banget tuh kalau jadi member apa gitu ya, terus yang namanya Dewi Lestari keluar banyak banget. Ini bukan cuma Dewi aja, Dewi Lestari Dewi pun Lestari banyak yang iya, punya. banyak Banyak orang minat nama itu berarti. Iya. Take the positive side aja gitu. Kalau Sandra kan Monica Sandra Dewi Gunawan Basri. Iya. Jadi sebenarnya aku juga bingung ya. Papaku memang suka nama Sandra pertama. Cuma aku bilang kenapa Sandra Dewi? Kok udah kebule-bulean Dewi gitu. Dan Dewi memang nama belakang banyak orang. Maksudnya aku kenal banyak nama belakangnya Dewi gitu. Akhirnya aku tanya ke papaku, kenapa sih kok Sandra udah yang western banget terus tiba-tiba Dewi gitu. Papaku bilang tadinya Sandra Putri Gunawan. Tapi papaku itu ngefans banget sama Tante Dewi Motik. Oh gitu. Jadi, Oke, wait and see then. iya, dan akhirnya aku jadi Sandra Dewi karena papaku ngefans. Jadi, jadi nama aku karena papa ngefans sama seseorang. Gitu. Nama itu doa kan ya? Iya. Doa orang tua. Ternyata udah jadi pembisnis properti lihat tuh. Jadi melestarikan macam-macam gitu. Pas tadi ya. Oke, kita break dulu. Kita break dulu, kita main saat lagi di Just Alvin. Kan dulu kalau dipanggil Dewi, gue kan boys banget. Iya. Jadi kalau dipanggil Dewi rasanya, jangan dipanggil Dewi dong, panggil Ugus aja. Perempuan gitu. banget ya. Tapi setelah umur 40 tahun ke atas, saya menikmati dipanggil Dewi. Tapi kadang-kadang ngerasa nggak kalau nama Dewi itu banyak yang punya. Saya nggak bilang pasaran ya. Iya, banyak yang punya nama yang sama gitu loh. Istilahnya lebih enak kan dengernya ya. Ngerasa nggak gitu? Ngerasa banget, makanya saya tanya ke papa saya, kenapa Dewi gitu. Jadi memang kalau Dewi menurut papaku sih anak perempuan, cantik, anggun, dan nggak banyak tingkah katanya gitu. It's so you. But it's not me. Ini different type of Dewi kan, gitu lah kan nama Dewinya. Aku pikir ya udahlah, memang Dewi kan ya bagus ya artinya, jadi ya aku senang-senang aja. Tapi asal muasalnya ya dari Tante Dewi Motik. Itu tadi ya. Jadi Cuma ada kesulitan begitu kita biasa ke forum luar. Mereka susah sekali nyebut nama Dewi. Soalnya jadi Dewi.
Joey. Terus kalau misalnya di spell tuh mereka DEWI, terus kok bisa sih itu jadi Dewi gitu ya. Jadi kayaknya nama itu ya begitu di Asia gampang diucapkan, di Indonesia gampang, dan banyak tadi kata menurutmu banyak peminatnya. Kita nggak bilang pasaran kan. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu agak susah. Oh, that's why kamu pakai D ya? Pakai D, karena dengan D itu siapapun bisa nyebut dengan gampang. Terus singkatan dari Dewi bisa jadi kan? Jadi inisial sebetulnya, inisial. Bisa aja. Oke, saya mau undang Dewi yang lainnya lagi. Ada Dewi Gita, ada Dewi Huges di Just Alvin. Wah, ini konco lama ini. Legenda nih. Ayo kita geser-geser ya. Adik Dewi. Adik-adik Dewi. Nah, ini berdua. Kita tadi ngobrol sama dua Dewi ini. Sekarang ada Dewi lain lagi. Waktu dikasih nama Dewi, pernah tanya nggak sama orang tua? Kenapa namanya Dewi? Why gitu tiba-tiba gitu. Wi, Degit? Enggak sih, enggak nanya kenapa aku dikasih nama Dewi. Terus Sejarahnya apa? sejarahnya karena dari nenek moyang udah memang ada Dewi gitu. Secara gitu. silsilah keluarga dari zaman dahulu udah ada menyandang Dewi. Nah, di keturunan yang keberapa aku yang kena. Yang lain nggak ada, jadi cuma saya yang menyandang Dewi itu. Kenapa Jadi semuanya kamu yang ada menyandang? Nyai Apa Dewi. kelebihan kamu? Kamu yang dapat sandangan itu gitu. Mungkin luar karena biasa loh. mungkin nyokap anak pertama Ha. dari nenek aku gitu. Mungkin ada, terus nenek aku mungkin apa yang saya juga harusnya sih kita mempelajari ya. Sekarang tuh aku rugi gitu, nggak nanya silsilah keluarga seperti apa gitu. Sekarang tuh rugi merasa, aduh nggak tahu ya silsilah keluarga kita kayak apa. Sekarang tuh ngerasa rugi karena setelah dilihat-lihat menarik juga gitu kalau tahu gitu kan. Karena nama katanya kan doa. Iya. Katanya gitu. Kalau tadi kan anak yang baik perlakuannya, nggak banyak tingkah. It's so you gitu lah. Kalau dari keluarga aku mungkin itu ya ada apa kayak legacy gitu deh. Gus. Nah, ini kan menarik ini kan gitu loh. Iya. Dewi. Gue bersaudara 6 orang, perempuan semua, dan semuanya pakai nama Dewi. Jadi kebayang kalau ada ngapel ke rumah, Dewi ada. Dewi ada. Dewi yang mana? Gitu kan. Itu repot itu kalau nanya. Dan nama kita di depannya Desak semua, Iya, di belakangnya betul. Dewi semua. Jadi Desak apa Putu Betul. apa Dewi gitu. Desak apa Dewi. Jadi Dewi ada nggak? Ya, Dewi yang mana? Dewi Desak. Ya semuanya Desak gitu. Jadi kita punya nama hampir sama semua dan karakter kita semuanya kurang lebihnya sama kayaknya ya. Tapi emang jarang dipanggil Dewi, dan dulu kalau dipanggil Dewi gue kan boyis banget. Iya. Jadi kalau dipanggil Dewi rasanya, aduh jangan dipanggil Dewi dong, panggil Ugus aja. Perempuan banget ya. Tapi setelah umur 40 tahun ke atas saya menikmati dipanggil Dewi. Why? Rasanya ada wisdom di nama Dewi itu Iya, betul. gitu. Itu maksud saya. Kenapa saya undang? Rasanya ada wisdom di nama itu. Dewi kayaknya, saya nggak bilang magis ya. Tapi ada mungkin wisdom. Ada apa di nama itu sendiri gitu. Ugus merasakan itu. Ada sesuatu di nama itu yang rasanya membuat setelah saya cari artinya ternyata guru. Gitu. Dewi Dan artinya. pekerjaan kita kan rata-rata ya. Aktif di bidang pendidikan. Pendidikan. Mak Kalaupun kita di sosial. TV kita educate something yang positif Iya, gitu. S2 lagi sekarang ya. guru di Lagi rumah. menekuni gitu kan. Ya, kelihatannya fokus ke sini ya. Ke pendidikan, ke sosial. Iya, sebenarnya balik lagi ke dunia yang dulu sempat saya tinggalkan. Saya sempat terjerembab di dunia entertainment. Balik. Ini kebalikannya ya. Dia terjebak. Iya, terus menikmati lagi masuk ke dunia entertainment dan dunia pemberdayaan perempuan gitu. Betul. Anti Sangat human menikmati. trafficking segala macam ya. Ah, Paut juga ya masuk ke sana Masih. gitu. Jadi lebih nikmati hidup ya betul. kelihatannya. Sebenarnya guru saya yang ini. Gara-gara Dewi waktu itu. Jadi Dewinya banyak. Gara-gara dia saya dengar meditasi. Betul. Terus saya mencari tahu tentang meditasi yang dia lakukan, ternyata keren banget. Dan dari situ saya menemukan bahwa ternyata the key of wisdom and happiness itu di dalam keheningan itu ya. Dan itu ditemukan. Dan dari situ Ini justru Dewi yang cocok, Dewi yang klik dulu. ini Dewi sebelah gue juga. Nanti ke dia, antara ke dia itu. Ternyata kita tuh menemukan, kita udah meratakan aja. Saya menemukan bahwa dengan silence,
Justru kita jadi lebih easy ngejalanin hidup gitu. Kalau sebelahnya seperti legenda. Seperti legenda, ini match buat duet ini, bener-bener gitu loh. Setelah 20 tahun kok baru duet sekarang gitu loh. Padahal kalau kita lihat siapa yang gak iri dengan mereka ya? Oh iya. Awet muda, tampilannya nggak kalah sama yang umurnya belasan gitu loh. Ya posturnya, coba Wi. Kenapa baru 20 tahun ya mungkin karena saya terlalu menikmati keheningan itu tadi. Dia hening banget, dia hening habis. Saya hening menang baik gitu kan. Dia terserah suami. Saya tuh memang menyandang Dewi ini benar-benar dinikmati dari kecil. Dewi sebagai perempuan saya benar-benar tahu kodratnya perempuan itu seperti apa, tahu banget batasan-batasan perempuan itu seperti. Jadi saya benar-benar menikmati keperempuanan saya. Insya Allah ya. Kelihatannya enggak nih. Kalau kita lihat sangat menikmati, itu nggak ada konteks keterkurung gitu. Menikmati sekali ya. Saya observe kok, jangan salah. I'm a very good observer katanya. Gitu loh. Jadi tadi itu mungkin ya dengan nama Dewi, balik lagi dengan nama Dewi itu ya saya jadi begini dengan baru 20 tahun sama suami baru digaitnya setelah 20 tahun karena saya mungkin suami lihat nggak nuntut nggak apa gitu. Kalau perempuan lain yang karirnya sama mas suami mungkin udah kapan ajakin lu duet kali gue gitu ya, gue kan bisa nyanyi, ayo dong gitu kan, mungkin udah kayak gitu. Dia benar-benar nunggu momen yang tepat untuk bikin seperti legenda. Ya, tapi ya momennya mungkin saat setelah 20 tahun pernikahan ya udah itu yang harus saya terima. Karena ini seru. Kalau nggak salah nikahnya di KUA malam-malam di Geger Kalong, hujan lebat. Iya, malam-malam hujan lebat, mati lampu. Iya, makanya ini kok bisa menarik kan? Seru banget gitu loh. Sebenarnya pernikahan Mau nanya, kok bisa begitu? Jangan penghulu kalau kasih gini, sampai sekapan mesti terang dulu, gelap dulu, diakhiri dengan terang gitu kan? Gitu kan? Sampai wejangannya saat itu penghulunya demikian karena kan ngelihat semua tegang dong. Orang mau nikah kok mati lampu hujan gede gitu kan, petir nyamber, ini apa sih gitu kan, harus semuanya tegang jadi pikirannya kemana-mana gitu kan, takut. Terus akhirnya si penghulunya ngomong kayak gitu ya udah semuanya tenang. Oke. Tapi gini, kalau selebritis menikah kan kadang-kadang publik, fans banyak yang kecewa dan ada yang bilang ninggalin mereka. 3 kan belum melakukannya, yang paling kanan ini segera mungkin nanti udah silent juga kali ya. Enggak, dia nggak silent kok. Enggak, itu nggak silent. Nggak tahu. Sama yang mana? Oke, ini udah ketemu. Besok aja ketemu di mall. 2-3 kali ya ketemu di mall. Itu bukan kata kebasa kalau 2-3 kali. Emang lihat mau nanya saya. Tamu saya berikutnya. Nah kayak gitu gimana? Kira-kira ketakutan itu ada nggak? Mungkin buat belajar buat yang sebelahnya nanti. Iya, boleh, saya mau belajar. Asik-asik aja kelihatannya. Iya sih, justru menurut aku sih lebih nikmat yang gitu ya. Maksudnya benar-benar yang sakral, kita aja yang deket-deket gitu. Nggak repot juga ngeluarin duit banyak-banyak ya. Bisa dimanfaatkan dengan yang lain gitu. Prinsipnya sama kita gitu. Betul. Oke, kita break dulu, kita bahas saat lagi hanya di Just Outfit. Oh my god, lihat dong itu, lihat dong. Eka kan salah satu top model yang termahal. Ini baru 4 loh Dewi ya. Masih ada sekian banyak Dewi-Dewi yang lagi. Saya mau datengin 3 sekaligus. Ada Dinda Kanya Dewi, Oki Setiana Dewi, sama Dewi Mutik Pramono. Datang loh. Ya, di Just Alvin. Silakan. Halo, Tante Dewi Mutik Pramono. Nah, oh gitu. Iya masih tante. Oh, doh. Oh, mesti pegangin. Nanti mau show, ntar. Silakan duduk, silakan. Duduknya sebelah sini. Nah, karena semuanya Dewi duduk aja dengan enak aja, mau di mana. Nah, ini ada Oki Setiana Dewi, ada Dinda Kanya Dewi, ada kita manggilnya Mbak atau Tante ya. Kalau lihat begini kayaknya Mbak ya Mas ya. Hah? Ibu. Oke, Tante Dewi dulu. Tahu nggak sebetulnya kenapa namanya Dewi gitu loh? Saya terus terang saya tahu banget karena orang tua saya, ibu saya, mak ayah saya itu fond of Ramayana. Oh, I see. Mahabharata. Jadi Sanskrit itu adalah bacaan kita dari kecil, Ramayana, Mahabharata, Wayang Purwa, itu semua. Jadi
Kebetulan kami berlima kakak beradik semua Dewi. Kayak Ugis berarti ya? Dewi juga ya? Dahnya Kemala Dewi, Sri Puspa Dewi Motik Pramono, Nirmala Chandra Dewi, Namanya bagus-bagus. Permana Nila Dewi, Indaryati Suwarna Dewi. Semua itu dari Sanskrit. Oke, jadi semuanya ada nama Dewinya. Cuma yang bersyukur boleh dipanggil Dewi cuma Dewi Motik. Nah, gimana dong? Alhamdulillah. Kalau Aki gimana Ki? Oki pernah nanya sama Papa, maksudnya Dewi itu apa? Iya. Terus Papa bilang Dewi itu identik dengan kebijaksanaan, identik dengan keanggunan, identik dengan kelemah lembutan, mengayomi, penuh kasih sayang. Jadi itulah dinamakan Dewi. Kelihatan dari Oki. Ini kayaknya versi genahnya. Kan type-nya banyak banget, beda-beda gitu kan. Sekarang bawa tentang perempuan dan tentang lebih ke keagamaan ya. Dan itu rasanya memang betul-betul kamu mendalami sekali ke pembawaan untuk program acara ini. Kita kan punya passion yang berbeda-beda. Alhamdulillah Oki passionnya adalah memang di agama, di psikologi. Jadi memang alhamdulillah dikasih pekerjaannya yang juga ke situ. Gitu. Kelas 2 lagi sekarang ya, lagi sibuk sana ya. Gue gak mau balik. Lihat tuh, kalau udah sebelahnya ini hati-hati, ntar diajak lagi untuk berikutnya lagi. Kalau bisa setinggi mungkin. Tiga. Din? Ya. Teater sekarang ya. Sekarang iya. Mengurangi kesibukan sinetron dulu Iya, sekarang kelihatannya. naik panggung. Naik panggung. Naik panggung ya. Nama Dewi katanya tuh ulet dan kemudian kekeh, bukan kekeh, in positive way ya. Nah, persistent. Bener nggak kayak gitu? Yang kamu tahu apa dari nama Dewi yang kamu Dewi, sandang ini? sebenarnya nama aku sendiri itu Kanya Dewinya disambung sebenarnya. Jadi Kanya itu dari bahasa Sunda, Kanyaah, kesayangan, dan Dewi itu waktu itu orang tua memberikan nama Dewi karena dianggap sebagai simbolisasi sesuatu yang diagungkan. Jadi kesayangan sesuatu yang mereka agungkan gitu. Jadi Bagus ya. Iya, makanya. tapi karena orang menyangkanya Kanya Dewi itu adalah kata yang terpisah. Jadi sekarang lebih banyak di title semuanya Dinda Kanya Dewi. Jadi ada spasinya. Iya, padahal sebenarnya sebetulnya disambung. Jadi ya sekarang terserah. Nah, waktu tahu kemudian diberikan nama itu dan arti namanya, kapan? Udah mulai dewasa apa dari kecil tanya? Kenapa namanya Waktu ini? SMP kalau nggak salah waktu itu lagi ngelihat akte kelahiran. Jadi sempat nanya ke Papa waktu itu. Ini sebenarnya Kanya Dewi ini kesalahan pegawai kelurahan apa gimana? Ngasih spasi kalau salah ketik atau apa? Kena nyambung gitu. ya? Nyambung. Ternyata kan Papa enggak, emang benar itu nama kamu memang tidak ada spasinya. Dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi bukan karena salah Papa ya atau salah petugas kelurahan yang buat akte. Ternyata bukan ya. Iya. Jadi jadi sutradara film pendek juga sekarang? Iya sekarang. Banyak sekali yang kamu lakukan ya. Dewi yang satu ini kayaknya Dewi nyambung ya. Iya, ya mumpung masih muda, terus masih banyak ide dan masih dikasih kesehatan, nggak ada salahnya kalau digunakan untuk hal-hal yang positif kan sebenarnya. Betul. Iya. Nah dari semua yang hadir di sini ternyata ada yang menarik ya. Ternyata Sandra Dewi ya dipilih nama ada Dewinya karena papanya sangat mengagumi ibu yang satu ini yang Tante Dewi gitu. Pin yang ganteng. Aduh. Penggemar gue tuh banyak. Penggemar gue mah banyak. Sekarang aja 16 tahun. Nah. Ditambah 5 tahun. Coba dibalik. 16 tahun dibalik 5 tahun. Tapi ada satu saran, satu nasihat yang dari tadi kan Tante tuh ngasih nasihat sama kita semua. Nasihat yang paling aku ingat banget adalah memang muda itu cantik oke gitu. Tapi nanti beranjak usia cantik itu akan pudar sehingga harus diisi dengan ilmu. Benar. Makanya saya bilang, jangan semua ambil S1, S2, S3, S keliling juga diambil. Jadi value-nya ada di situ ya. Jangan maksa. Jadi jangan maksa. Tapi insya Allah, karena kalau kita sedikit ada rada-rada pinter, apalagi kalau super pinter gitu, sampai kapan juga Jas Alvin laku. Itu aja mau berangkat kemana-mana, keliling. Ya, papanya Dewi Sandra ngefans. Iya. Sandra Dewi. Emang suka keblimbet kalau itu. Ternyata memang jelas buktinya ada. Baru pulang dari PBB. Iya kan? Nah, bisa sama kita di sana. Mam lagi. Jadi kita bersyukur. Akhirnya mam soalnya. Aku jadi panelis dari Deputi Perdana Menteri Thailand mengenai tentang women trafficking, penjualan perempuan ya, sama children trafficking. Saya bersyukur sekarang saya aktif di mana saya supaya mengurangi
100% ngilangin sih nggak bisa, karena pelacuran udah dari zamannya sejarah dulu. Tapi mengurangi dengan membuka lapangan kerja. Makanya saya membuka banyak sekali organisasi yang menyerap tenaga kerja, pendidikan IWAPI, It works IKABOGA. ya, kelihatan Kita apa ada semua hasilnya. terus ya. Saya katakan dulu dari gerakan perempuan untuk penyerapan tenaga kerja itu jangan ngomong action, saya bilang action, karena kalau kita ngomong tentang undang-undang gini, undang-undang ini, itu perut kagak nunggu, lapar. Terpaksa jual diri, ngerti nggak? Tapi kalau kita punya kerjaan, kita nggak bakal ada waktu ngapa-ngapain, terus aja kerja lagi segala macam gitu. Makanya saya mengharapkan ya, lapangan kerja adalah salah satu untuk mengurangi penjualan tenaga kerja perempuan. Sedih saya terus terang. Dan saat ini kalau saya arrive ya, segini mana-mana gitu. Yeah. Welcome Madam Dewi, would you first follow me? Orang Filipino. Nanti kalau udah bagian ke WC, Bu Dewi, kapan datang Bu? Nah begitu tuh, sebelnya. Kalau bagian Miris ya, lihat ya. ini true story. Kalau kita nggak punya kepintaran, jadi pembantu hanya dijual beliin. Apalagi kalau cantik, ya udah waduh. Tapi saya sempat lihat foto yang asik beberapa tahun yang lampau ya. Coba kalau bisa ditayangkan mana foto sambil kita nunggu ya. Oh my god, lihat itu, lihat dong. Itu kan salah satu top model yang termahal. Bisa dari pagi sampai malam show terus, nggak berhenti katanya ya. Sekarang juga masih kok, kita sekarang bisa masih ya? nentuin honor kok sekarang. ada daerah minta saya, Bu Dewi, maaf sekali, berapa honornya? Sekian. Iya. Oke. Nah legend kan, nah, beda kalau legend gitu. Bisa tentukan. Kita break dulu aja, kita kembali saat lagi Henry Just Out There. Kita jadi 40 tahun perkawinan, pacaran 9 tahun, habis setengah abad. L. Lo lagi. Jadi lagi happy-happynya ya. Iya. Maya 4 bulan. Betul. Masih ASI ya? Masih alhamdulillah full ASI. Sampai berapa bulan, Mam? Kalau saya dulu, lucunya paling bagus 2 tahun. Iya. 2 tahun? Ya, 2 tahun. Kalau Tapi bisa saya- ini ya? Tapi saya cuma sampai 10 bulan dan emang nggak ada lagi. Udah ngomong, mau diporos-poros juga kagak keluar. Ya nasib gitu deh. Mau diapain lagi yang udah enggak gitu loh. Gue pengen. Jadi 4 bulan dan masih Iya. menyusui ASI ya? Iya, jadi punya baby, tapi alhamdulillah suami ngizinin untuk Oki tetap sekarang lagi ngerjain tesis itu tadi yang belum kelar, sambil program pagi gitu. Katanya ada program lagi buat yang kedua sekarang. Program apa nih program aja? Program punya anak. Program punya baby lagi yang kedua nyusul segera. Sebenarnya gini, dari kecil, dari SD tuh Oki tuh kehidupannya penuh dengan planning sebenarnya. Jadi Oki tahu 1 tahun ke depan aku harus mengerjakan ini, Wow, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, biasanya begitu. Termasuk dengan merencanakan punya baby ini, karena Oki pikir masih muda, Oki masih kuat, nanti tunggu baby mungkin 1 tahun udah lebih mandiri, pengen punya lagi. Nggak tahu, sampai 6 juga masih kuat kita. Cuma belum dikasih lagi aja. Karena mikirnya biar sekali capek terus nggak didik, jadi kan Iya, betul. sekali Masih anak muda. gitu. Masih muda. Tapi bisnis hijab masih terus ya butiknya ya? Butik hijabnya. Alhamdulillah. Jadi sekarang gitu ya, anak muda sekarang? Alhamdulillah. Anak muda sekarang Anak muda. ya. Sekarang luar biasa. Yang paling muda mah. Sekarang semua udah berpikir udah bisnis ini apa semua segala macam, which is good kan? Iya. Kalau kita lihat ya. Itu yang saya takut, yang benar bagus sekali tentang karir ya. Tapi saya sedih banget kalau karir itu membuat anak-anak gak punya ibunya lagi. Itu yang harus diingatkan sama semua wanita karir. Apalagi gak menghormati suami. Saya bersyukur ya ini semua, alhamdulillah ya. Tetapi emang betul kebaikan untuk berkarir itu bagus. Karena kita harus punya karir sebagai wanita. Karena mau Nabi Muhammad, mau apa-apa memberikan contoh yang baik. Tapi jangan lupa, gak ada orang yang sempurna. Jangan ngarepin suami itu akan was dalam hidup. Suami itu ya penuh dengan ambil kaca, kita sendiri penuh nggak sempurna dan penuh dengan kekurangan. Jadi ya udahlah, terima aja deh. Cocok-cocokin, kagak ada yang 100% cocok. Yang penting ada cocok-cocokin. Take him as one package. Udah. Jadi kita bisa. ya kan? Kecuali dia mukul. Ini baru mau. Sandra, Dinda. Oh, jadi ada 2 yang akan baru mau ya. Nikah apa kawin, Mam?
Ya kawin nikah. Oh, kawin. Kalau udah nikah ya kawin gitu. Bisa main juga kawin. Tapi kan yang jelas yang mesti kita pahami bersama, aku juga belajar bahwa kita juga nggak akan pernah bisa jadi apa-apa kalau suami nggak ngizinin gitu kan. Jadi ya alhamdulillah suami-suami kita dan calon-calon suami ya, calon menikah itu orang-orang yang mengizinkan selama kita tahu tugas dan kewajiban kita di dalam rumah. Kemudian kalau kita punya potensi, ini kata suami oke, kalau punya potensi kenapa nggak untuk dikembangkan, asal tahu dulu kewajiban utama di dalam rumahnya seperti apa. Balik lagi kodrat kita sebagai Dewi ya. Iya. Ini dia nih, coba lihat kodratnya sebagai Dewi dunia ini seperti apa tadi ini, coba dijelasin lagi. Siapa ya? Coba kita dengar kodrat Dewi yang satu ini. Gimana? Ya kalau buat aku kodrat gitu. Sebagai perempuan yang berkarir seperti saya ya, di rumah ya udah benar-benar jadi pembantu, jadi umur rumah tangga. Jangan mentang-mentang kita di panggung diuluk-ulukan, dimintain foto, terus di rumah juga kita terus ngangkat dagu. Nggak bisa begitu. Di rumah kita tetap ya udah jadi pembantu. Baru pulang jam 3 subuh, baru tidur ya jam 5 juga harus tetap bangun, ngeprak-ngeprak siapin sarapan, ngurus anak. Tetap harus begitu gitu. Jangan lupa. Mungkin di rumah jadi leader of the family. Iya, ya maksudnya itu. Kedengarannya lebih enak. Di sini kita suka cari kata-kata yang lebih pas gitu ya. Dia ini perempuan yang sangat hening, tenang, dan kehidupannya itu yang tawadu gitu loh. Ini kan super deh suami istri. Iya, mereka berdua. Yes. Wait, nanti 40 tahun perkawinan. Nah, gue ini 40 tahun perkawinan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi 40 tahun perkawinan, pacaran 9 tahun, habis setengah abad. Lo lagi. Makin cinta. What happened if lu lagi itu ada apa terjadi? What happened? What gonna happen? Lucu. Jadi gini, ngelihat suami tidur sama ngelihat cucu tidur, ngelihat anak tidur sama, kasihan gitu. Saya udah kasih sayang, itu ngeliatin kalau cucu tidur gitu, anak tidur gitu, suami tidur. Nah ini dia tiga-tiga kita mesti sayangin aja dia. Makanya tadi bilang nggak ada yang cocok. Percaya dia kesana kita kesini, dia kesini kita kesono. Suka gitu. Astagfirullahaladzim. Tuhan alhamdulillah dipinjemin manusia yang baik hati. Udah beres. Kalau ngomong sama Om juga ngomongnya gitu. Astagfirullahaladzim. Mereka sama ternyata. Coba bayangin, lihat istri saya, lihat Indah sama cucu. Jadi sama. Tapi kalau lihat Om ya, Om tuh yang tenang, hening gitu ya. Yang tante yang wah gitu kan. What a perfect combination kan, dua yang kayak gitu kan. Tapi bilang Dewi itu kan indah kan, namanya aja indah. Didengar enak, katanya juga enak. Nah, kelihatan gitu. Dan terlihat dari pandangan, sorot mata, aura, Pandangan bentuk matamu muka. Membuka Kalau lihat nih, lihat tuh, hati. semuanya glowy kan matanya. Agak-agak bulat ya ternyata Dewi itu. Bentuk mukanya ya rata-rata ya. Itu hoki cenderung. Tapi ini hoki. Hoki ya katanya. Kalau bunda yang tuh bahas hoki. itu. Ini apa compassionate gitu. Kalau orang mukanya agak oval gitu, kita orangnya compassionate. Ya kalau diperhatiin kan orang-orang yang teduh, penuh kasih sayang, nurturing gitu. Tunggu. Jual diri banget. Kayak kampanye Dewi. Karena abisnya ada partai Dewi abis ini ya. Kita break dulu, kita mulai saat lagi ya Jas Alvin. Zaman sekarang tuh kita harus kalau pengen punya pacar tuh harus dikenalin teman gitu. Kayaknya laki-laki juga mau deketin dia takut kali. Ya. Aduh ini sebulan berapa ya? Tapi dari semua yang hadir di sini ya, kelihatan ada satu yang memperhatikan dengan simak dengan benar-benar banget. Karena udah mau didenya kan, udah deket kan. Oh iya benar. What do you think? Apa yang Sandra dirasain apa? Kalau aku dengar tante tadi ngomong, kalau aku panggil tante ya. Iya. Orang yang sayang sama kita pasti kita juga balik sayang, itu benar sih. Betul. Kalau misalnya punya pasangan yang baik harus disayang, diamankan Tapi ya. dia gampang cari pasangan, gampang pasti. Benar. Karena dia bilang gini tadi. Kan dimancing. Iya. Dia bilang begini, dia bilang gini, zaman sekarang susah loh cari laki-laki yang Iya. mau ngejar perempuan. Iya. Jadi artinya lo ngejar laki Oh enggak, kemarin. jadi zaman sekarang tuh kita harus kalau pengen punya pacar tuh harus dikenalin teman gitu. Karena kan Kamu sendiri gitu ya. Kayaknya laki-laki juga mau deketin dia takut kali. Dia Bener, ya. Aduh ini sebulan berapa ya? Enggak. Tapi bener loh, zaman sekarang aku punya teman-teman cewek banyak sekali dan kebanyakan cewek-ceweknya ini single semua gitu. Jadi kita ngerasa kok
kita kenapa ya, padahal ya sekolah kita. iya, Dan dia jarang keluar karena dia kan family oriented person banget. Semuanya dekat keluarga. Tapi aku udah coba keluar juga, tetap aja nggak mungkin kita tiba-tiba ada cowok deketin, ih siapa nih? Kalau kita pergi-pergi terus ada yang deketin, ih siapa nih? Aku juga nggak mau yang gitu. Jadi harus dikenalin gitu. Oh jadi yang ini dikenalin dan berhasil ya yang Aku ini ya? pacar pernah pacaran 3 kali, 3-3 dikenalin, nggak ada yang Oh 3 kali udah. iya. Jadi yang deketin itu nggak ada loh. Jadi San, kamu tuh lebih hebat dari saya cuma sekali tolong. Dan 3L tadi ya? 3L tadi. Lagi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku pacar gue, bohong pastinya. Dia ngaku sendiri kali. Tapi setelah itu kan masih banyak yang tertarik kan? Ya, narsis kan banyak. Itu nggak jadi soal karena namanya Dewi, sorry ya. Tapi benar, kita nggak suka nggak menyangka kayak saya gitu loh. Kebayang nggak sih ada orang gitu yang bisa ngomong gini di kuping pas lagi ketemu, kamu cantik sekali. Saya boleh nggak sama kamu? Saya bukan begini. What do you have in your mind gitu kan? Kok bisa keluar kayak begitu, ngomong kayak gitu? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu mau dari saya gitu kan? Tapi mungkin juga karena kita dilihat sama orang sangat-sangat confidence kayak Dewi bilang tadi. Confidence kemudian membawakan dirinya juga di satu posisi tertentu. Jadi orang untuk berani ngomong gitu, itu berani berbisik itu orang yang levelnya tinggi banget gitu. Melihatnya lain. Sembarangan, Ini iya. benar. Karena kita rata-rata sangat confidence. Kalau saya Jojo, saya sekolah di Amerika, orang bule kan, waktu jarang sekarang orang Asia tahun 70-an ya. Oh, you're gorgeous, you're so beautiful. Saya datangin langsung, I know exactly that I'm beautiful. Saya bilang gitu, but thank you anyhow. Dia bawa pingsannya dari orang Asia. Asia biasa kan langsung kalau dia bilang, you're gorgeous, langsung malah thank you gitu kan. I know exactly that I'm beautiful, but thank you anyhow. Karena kita confidence. Tapi rugi deh orang Nama yang Dewi begitu biasanya. Biasanya orang Confidence banget. Jadi yang muji saya bukannya makasih, terima kasih saya memang cantik gitu. Rugi deh gue memuji diri saya. Yang ide dengan confidence, ulet, tekun, gigi, biasanya begitu biasa. Saya belum Aku belum dengar dari Dewi Lestari. Dia dari tadi ngamatin terus. Apa dia? Karena dia nulis. Nanti dia buat buku. Radarnya dia ada radarnya. Perahu kertas. Gue Dewi. Nama aku Dewi. Dan kayaknya kalau diperhatiin orang yang namanya Dewi itu suka sama pekerjaan-pekerjaan yang nolong orang, yang pekerjaan sosial itu coba. Betul. Penyair. Iya. Penyair, saya nggak sih? Masa saya nggak latihan cepat terenyuh. Iya, sensitif. Tapi kalau kata aku, Saya cocok sama saya. kecantikan itu tuh, ini tuh tanda apa namanya, nyaman sama diri sendiri sebenarnya. Barangkali nggak harus sifatnya confident dalam arti gue lebih dari lo, tapi bukan itu. saya nyaman berada dalam kulit saya sendiri, comfortable enough. Like you know Skin, exactly what you gitu. want in life. Ya, dan itu menurut aku yang membuat seseorang bisa terlihat sangat menarik. Walaupun dia mungkin dandanannya biasa-biasa aja, tapi begitu dia nyaman dengan dirinya sendiri, kita tuh kayak tersihir gitu, kayak terpesona gitu. Aku pernah ketemu seseorang yang umurnya udah setante lah, 60. Kayak tante sekarang kan. She's okay with that. Don't worry, just mention the age. Sama dia tuh karena dia begitu nyaman sama dirinya sendiri gitu. Dan aku juga lebih senang orang-orang yang realistis. Jadi kalau misalnya memang dia nggak usah harus acting rendah hati untuk menciptakan citra. Makin nggak kelihatan rendah hati. Malah aku rasa kalau memang kamu bagus dalam sebuah bidang, ya nyatakan saja memang saya ahli dalam hal tersebut gitu. Dan itu bukan sebuah kesombongan. Itu apresiasi pada diri sendiri mungkin ya, lebih tepatnya gitu kan. Dan kita realistis saja, tapi ada hal-hal di mana gue masih perlu belajar di situ gitu. Jadi nyaman sama diri sendiri dan tahu kita tuh udah sampai mana nih gitu. Dan selalu mau terus belajar. Aku tuh senang sekali orang yang punya kualitas keingintahuan, innocent gitu, kayak anak kecil ada kepolosan gitu. Kayak tadi jadi cerianya dia itu karena masih selalu curious. Seninya di situ kan sebetulnya kan. Pokoknya mau belajar terus. Ya. Dan tidak merasakan bisa kita apresiasi. Kita tahu, terima kasih sama Tuhan. Tahu tapi di orang nggak tahu kita BO juga suka-suka. Pasti ada part itu pasti ada dalam siapapun kan. Oke, share sesuatu dong tentang apa untuk perempuan Indonesia agar bisa seperti kalian itu. Kayak apa sih misalnya gitu lah. Wanita Indonesia, iya. Belajar.
terus-menerus belajar. Karena semakin kita belajar, semakin kita tidak mengerti apa-apa. Semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh. Karena ternyata ilmu itu banyak sekali. Ilmu tentang keluarga, ilmu jadi istri, ilmu jadi seorang ibu, ilmu bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Tapi kita harus paham bahwa kita nggak bisa menguasai semua ilmu. Jadi harus ada satu spesifik apa yang mau kita ahli di bidang itu apa gitu. Dan jadilah bintang di situ. Dan saya bahagia di usia saya 40 tahun, saya bertemu dengan orang-orang Dewi yang sangat menarik ini ya. Justru dengan banyak silence, mungkin kalau dia dari tadi gue agak silence, segitu silence loh. Segitu ya. Kebayang nggak biasanya berisiknya kayak apa kan? Jadi dari situ justru dengan diam saya menyerap banyak gitu. Dan ini yang lagi nulis tesis juga tentang non-verbal communication gitu, yang sebenarnya di Indonesia tidak diperhatikan sama orang Indonesia. Justru saya mau nulis bukunya Itu namanya tentang itu. getarannya, bukan ngomongnya tapi getaran dari kalbu. Iya. Hening itu bergetar ya, heningnya bergetar. Observe sebetulnya. Iya, dalam hening itu kita justru mendengar banyak. Berpikir, mendengar, Iya. memperhatikan. Kalau buat perempuan-perempuan di luar sana, temukanlah apa yang paling kalian cinta gitu. Dan menurut saya passion itu, atau dalam bahasa KBBI ya, rencana gitu, itu sangat penting untuk akhirnya mengetahui purpose of life. Karena begitu kita hidup itu punya tujuan, itu akan mengubah segalanya. Kita jadi punya semangat, kita punya rasa ingin tahu, rasa ingin belajar. Jadi menurut saya temukanlah yang paling kalian cinta gitu. Dan ketika sudah ketemu, tekuni itu. Tekuni itu sampai level yang excellence gitu. Jangan cepat puas, dan peliharalah selalu kualitas innocent dalam diri kita. Jadi kita menghargai simpati, empati. Itu ilmu kalau mau jadi tua yang menjadi disenangin orang, kita simpati, empati. Jangan kita narik perhatian dulu, tapi kita pelajari satu persatu. Saya tahu semua sejarah mereka. Aku tahu dia baru pernah dapat kecelakaan. Saya tahu itu. Ini pembukunya saya tahu. Ini pernah risau. Ini apalagi? Ini manusia saban pagi gue nonton dia. Jadi tahu semua. Jadi Dan kita pertemukan di sini hari ini semua ya. Jadi jangan sombong, karena ilmu itu hanya setitik. Ikrar. Kalau aku sih mungkin buat perempuan-perempuan di luar sana, berani beraksi. Sekecil apapun aksi kita, beranilah berbuat sesuatu. Kalau aku jangan pernah takut berbeda daripada yang lain gitu, karena memang dari dulu aku paling beda, passionnya beda, aku hobinya beda, tapi ternyata memang apa yang kita suka, apa yang kita cintai, kita konsisten di situ gitu. Dan apa yang aku suka yang mungkin kemarin-kemarin disertawakan orang, ternyata di situ aku bisa jadi ambasadornya Disney gitu kan. Aku suka banget sama Disney, dan memang aku beda banget dibanding anak-anak yang lain gitu. Jadi jangan pernah takut berbeda gitu. Keren. Tepuk tangan dong buat semua Dewi-Dewi ini. Terima kasih banyak udah Jess Alvin, Sandra Dewi, Dewi Lestari, Dewi Gita, Degit saya panggilnya, Dewi Uges, Okisdana Dewi, Sri Puspa Dewi Motik. Nah, lengkap udah. Dan Dina kayaknya Dewi. Thank you so much sudah di sini. Dan ini untuk jumpa kita Jess Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan hari ini bisa membuka value lain dari teman-teman saya semua ini ke depan Anda dan Dewi-Dewi lainnya di seluruh Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa. Bye. Thank you.